Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana Yulis yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3, saya Gina Alhaya, Muhammad Dafa Hussein, dan Ivan Fahrizal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Nah, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu hakim? Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan apa itu hakim. Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim merupakan seorang undang-undang dengan berprinsipkan keadilan sosial berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun yang sedang berperkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya hakim berkewajiban untuk: yang pertama, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, hakim wajib mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana berdasarkan sifat baik atau jahatnya dari seorang terdakwa tersebut. Nah, yang ketiga, hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait dengan hubungan darah atau suami istri meskipun telah bercerai. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan tuntutan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Badan Peradilan Negara memiliki beberapa cabang. Saya akan menjelaskan beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Wewenang yang dipegang oleh mereka adalah: pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap keputusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan, semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, atau menguji peraturan undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan untuk undang-undang. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi yang berwewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, lalu memutuskan sengketa wewenang lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, lalu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Lalu ada peradilan umum yang berwenang sebagai susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, pengadilan khusus, hakim, pengawasan hakim, hakim, panitera, jurusita, kewajiban pemberian akses informasi dan salinan putusan, biaya perkara, dan bantuan hukum. Dan ada juga peradilan khusus yang meliputi pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga, pengadilan HAM, dan juga pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial yang berwenang sebagai mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Yang kedua, menegakkan keutuhan martabat serta menjaga perilaku hakim. Lalu selanjutnya ada Pengadilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, peran hakim adalah untuk mengadili. Sebelum mengadili, hakim akan menerima berkas perkara dari panitera pengadilan, lalu membentuk majelis hakim yang terdiri dari 2 orang hakim anggota dan 1 orang hakim ketua. Lalu hakim memeriksa berkas perkara. Maksudnya adalah hakim memeriksa apakah berkas perkara tersebut lengkap secara formil dan material atau tidak. Secara formil maksudnya ada nama, tempat tanggal lahir, profesi, jenis kelamin, dan agama sang tersangka dan korban pada perkara pidana.
Lalu secara material, maksudnya adalah tempat kejadian perkara, waktu kejadian, dan kejadian-kejadian yang menyertai peristiwa tersebut. Lalu ada hakim memutuskan. Hakim memutuskan harus berdasarkan fakta persidangan. Dalam memutuskan persidangan, hakim harus berdasarkan fakta persidangan dan juga tidak di bawah tekanan suatu pihak. Hakim juga tidak boleh memihak sesuatu pihak dan harus jujur. Selanjutnya ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila tidak adanya pengajuan kasasi dari pihak tersangka atau pihak terdakwa. Syarat-syarat peninjauan kembali adalah jika ditemukannya barang bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan pada pengadilan sebelumnya, ataupun terdapat kecurangan-kecurangan dalam pengadilan seperti barang bukti palsu, penyuapan hakim, dan lain-lain. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih semuanya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum. Karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal Gantayura. Pertanyaannya itu, jika menurut kita putusan hakim berat sebelah, apa kita berhak mengajukan pergantian hakim? Jadi, jawabannya adalah boleh, asal ada dasar hukum yang kuat dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasya. Penuntut umum yang sudah menyatakan keputusannya dan sudah dicatat oleh panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan dapat mengganti keputusannya dan mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan pasal 67 KUHP. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.